Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Alanda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis yang saya buat. Fakultas yang saya jalani saat ini adalah Teknik Informatika. Langsung saja. Bisnis yang saya buat bernama Warung Akal. Kemudian slide selanjutnya kita mempunyai tim, yaitu ada Aisyah sebagai tim leader dalam bisnis yang saya jalankan ini. Kemudian saya sendiri sebagai seller, dan kemudian ada Arya sebagai marketing. Selanjutnya dosen pengajar dari mata kuliah yang saya ambil ini adalah Bapak Agus Supriyanto. Slide pertama, jangan memakan ayam jika ada ciri-ciri pada ayam sebagai berikut. Pertama, kulit ayam sehat berwarna kuning muda segar, sedangkan kulit ayam tiren berwarna putih kelabu kusam. Kedua, kulit ayam sehat ketika diraba akan terasa halus dan lembut dengan lubang pori bekas cabutan bulu yang menutup rapat. Sementara, kulit ayam tiren terasa kasar saat diraba dan nampak pori-pori bekas cabutan yang tidak menutup rapat. Ketiga, perhatikan lipatan sendinya. Jika dapat atau ditekuk, sendi-sendi ayam sehat. Sedangkan pada ayam tiren terasa kaku dan tidak elastis. Selanjutnya, ada ciri-ciri ayam tiren adalah warna dagingnya. Hal ini bisa dapat terlihat ketika kulit ayam dikelupas. Jika ayam sehat, maka warnanya merah muda, segar karena darah keluar maksimal. Sementara ayam tiren berwarna merah tua kecoklatan karena darah tidak keluar maksimal. Selain itu, ketika ditekan, maka permukaan daging ayam sehat terlihat lentur, elastis, dan kembali ke posisi normal. Sedangkan daging ayam tiren cenderung cekung atau lebam. Kemudian, aroma daging sehat memiliki harum normal, sedangkan ayam tiren berbau busuk. Selanjutnya, kami menaruhkan solusi yaitu dengan membeli produk kami. Produk tertera di dalam slide. Selanjutnya, target customer yang kami incar. Yang pertama ada di daerah perkotaan, yang pasti kemudian pelajar, karena pelajar memungkinkan kebanyak jajan. Kemudian ada para pekerja. Sistem yang kami jalani saat ini berupa sistem online atau bisa melalui GoFood atau Gojek. Sebenarnya kami juga kadang bisa membuka di booth jika ada suatu event. Selanjutnya, market sizing. Yang pertama ada PAM, Potential Available Market. Makanan berbasis ayam hingga kini memang tidak ada matinya. Salah satunya adalah ayam geprek. Ayam crispy berbalur sambal bawang ini sampai sekarang masih menjadi salah satu makanan favorit banyak kalangan, baik itu kalangan muda atau dewasa. Inilah yang membuat penjajah ayam geprek masih bertaburan di banyak tempat, baik itu dalam bentuk gerobak hingga rumah makan. Lokasinya pun tersebar mulai dari di lingkungan perumahan hingga ke pusat belanja. Selanjutnya ada Total Available Market. Data dari Moka, sebuah perusahaan bisnis, menunjukkan bahwa penjualan ayam geprek pada bulan November 2017 mencapai sekitar 2,5 miliar rupiah. Dalam waktu kurang dari setahun, angka ini meningkat sebanyak 113,59% atau 3 kali lipat besar di akhir Oktober 2018 dengan pendapatan yang hampir menyentuh 5,5 miliar rupiah. Selanjutnya ada SAM, Served Available Market. Yang pertama ada Gen Y. Gen Y itu adalah sebutan untuk kaum milenial yang kebanyakan lahir di tahun 1980 hingga 2000. Umumnya, rata-rata orang Gen Y ini belum memiliki penghasilan yang besar dan kebanyakan bekerja paruh waktu. Terkait dengan makanan, Gen Y kebanyakan lebih memiliki makanan dengan harga rendah namun layanan maksimal. Kupon makan dan diskon sangat mereka nantikan. Mereka juga suka memesan makanan secara online. Selanjutnya ada Gen X. Gen X adalah orang-orang yang lahir di tahun 1965 hingga 1979. Kebanyakan dari mereka sudah mapan dan memiliki kondisi finansial yang baik dalam hal makanan atau kuliner. Gen X lebih suka dengan restoran yang menawarkan program all you can eat dengan tawaran suasana makan yang nyaman dan fokus pada nilai tambah.
Selanjutnya ada kategori di luar usia. Target pasar berikutnya adalah kategori target usia, di mana kebanyakan adalah para profesional yang sering menghabiskan waktu dengan makan bersama klien mereka. Target pasar ini suka dengan pelayanan yang cepat, serta lokasi restoran atau penjual kuliner yang dekat dengan kawasan kota atau bisnis. Selanjutnya ada baby boomer. Target pasar dengan kategori baby boomer umumnya lahir di tahun 1946 hingga 1964. Kebanyakan merupakan para profesional kaya yang mampu pergi ke restoran kelas atas sekalipun. Mereka mungkin sudah menjadi kakek atau nenek, sehingga suka dengan suasana restoran yang nyaman dan bersifat kekeluargaan. Selanjutnya ada empty nesters. Target pasar yang terakhir adalah kategori empty nesters, di mana mereka kebanyakan berada di usia 50-an tahun hingga 64 tahun. Umumnya, mereka sudah hidup sendiri dan terpisah dari anak-anak. Keuangan mereka juga sudah baik, sehingga mereka akan suka untuk mengunjungi restoran kelas atas. Mereka tidak mempermasalahkan harga, tapi target pasar ini lebih fokus pada pelayanan yang baik dan makanan yang enak. Selanjutnya ada bisnis model canvas. Yang pertama ada key partner, ingredient suppliers, packaging suppliers, dan logistic service. Selanjutnya ada key activities, production, ada pemasaran, penjualan, financial dan accounting. Kemudian ada key resources, ada human, financial, physical asset. Selanjutnya ada value proposition, makanan sehat, dairy free, menu yang varian dan harga yang bersahabat. Kemudian customer relationship, operation, personal assistant. Kemudian ada channel awareness, purchase, delivery, after sales, customer segment, society of all age with healthy lifestyle, upper middle class society. Selanjutnya ada milestone, yaitu perjalanan dari bisnis Warung Akal ini berdiri pada tahun 1 Oktober 2019, kemudian tanggal 2 Oktober Warung Akal sudah masuk di dalam GoFood atau bermitra dengan GoFood. Kemudian tanggal 10 November kami mengeluarkan menu baru atau yang bisa disebut dalam slide 2 itu menu dengan sambal hijau atau dengan sajian ayam yang lain. Kemudian tanggal 3 Desember 2019 mulai membuka stand di beberapa event. Kemudian 12 Februari 2020 memperluas penjualan dengan promosi di media sosial. Selanjutnya tanggal 4 April mencari tempat akan didirikannya restoran. Selanjutnya ada funding needs and allocation, modal awal, peralatan makan dan masak, meja dan kursi, biaya tak terduga, jumlah totalnya kisaran sampai 1 juta. Kemudian ada biaya operasional, bahan baku seperti ayam, kemudian ada bumbu, ada yang lain-lain mencapai 500.000, ada gas, listrik, dan air, jumlah total 900.000. Kemungkinan alokasi total modal awal dan biaya operasional mencapai 1.900.000. Ada marketing and customer acquisition. Menentukan target pasar. Yang pertama, kita harus mengetahui dasar-dasar tentang demografi pelanggan, termasuk usia, jenis kelamin, pendapatan, dan status perkawinan sangatlah penting. Tetapi benar-benar mengenal pelanggan sebenarnya berarti menggali lebih banyak informasi pribadi seperti minat, preferensi, dan yang paling penting adalah kebiasaan membeli pelanggan. Kemudian kita bisa mencantumkan email marketing dengan menjadikan email sebagai salah satu saluran komunikasi paling populer bagi bisnis untuk menjangkau prospek. Maka, seberapa baik menyusun email akan memainkan peran besar dalam menarik dan menahan perhatian prospek pada bisnis. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan sosial media, melihat bahwa sebagian besar pelanggan terhubung, mendapatkan informasi dan terlibat di sosial media. Jadi, mengapa tidak mulai meningkatkan skala strategi akuisisi pelanggan dengan membangun kehadiran bisnis dengan sosial media? Oke, sekian presentasi dari saya. Di sini ada kontak details. Di sini ada lokasi kami berjualan, ada nomor phone dan email address. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.